Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang politisi PDIP, yaitu Budiman Sujatmiko, yang menurut kacamata PDIP mbalelo gitu ya. Ya, inilah politisi PDIP yang berani terang-terangan mengaku mendukung Prabowo, Ketua Umum Gerindra, sebagai calon presiden 2024. Oke, kalau sebelumnya Gibran kan pernah dipanggil, itu pun Gibran mengklarifikasi dia tidak mendukung Pak Prabowo, dia cuma menemani. Ya, memang waktu itu ada beberapa relawan Jokowi yang menyatakan sikap mendukung Prabowo. Oleh karena itu Gibran harus dipanggil ke Jakarta, menghadap Pak Hasto dan kawan-kawan. Kemudian siapa lagi? Effendi Simbolon. Effendi Simbolon tidak terang-terangan bilang mendukung Pak Prabowo. Dia cuma bilang, ya kira-kira Indonesia butuh seorang pemimpin yang kira-kira ya seperti Prabowo lah. Tapi dia tidak seperti Budiman Sujatmiko. Ya, bahkan terakhir membuat Prabu dia. Budiman Sujatmiko ini ya, yang mana singkatan dari Prabowo Budiman Sujatmiko bersatu. Prabu untuk memenangkan Pak Prabowo. Nah ini kan berani banget gitu ya. Nah akhirnya nggak perlu dipanggil gitu ya. Akhirnya dipecat. Nah kita lihat sini ada satu berita dari Republika. Iya, Republika bilang apa di sini, kita lihat nih ya. Megawati pecat Budiman Sujatmiko. Wih. Iya, akhirnya dipecat juga gitu. Kan sebelumnya di pertemuan Kopdarnas PSI, siapa itu? Gibran. Kan bercanda gitu ya. Nanya sama Budiman Sujatmiko, belum dipecat sama PDIP, kira-kira gitu ya. Nah, kemarin ini keluar surat pemecatannya. Surat pemecatannya ditandatangani oleh Megawati dan Hasto, Ketua Umum dan Sekjen. Nah, jadi dengan kata lain di sini DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memberikan sanksi pemecatan kepada Budiman Sujatmiko. Ya, ditandatangani yang saya bilang tadi oleh Ketua Umumnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ya, ditandatanganinya hari Kamis dan diterimanya Jumat ya ini ya. Oke deh. Jadi dikatakan di sini memutuskan satu, ini sebagian aja deh ya, nggak usah semua. Satu, memberi sanksi organisasi yaitu pemecatan kepada saudara Budiman Sujatmiko. Ya, dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wih. Nah, Budiman Sujatmiko sendiri mengaku sudah menerima surat pemecatan tersebut. Dia katakan, benar sudah saya terima surat pemecatan itu. Diterimanya Kamis juga ya, malam jam 8. Nah, kemudian dikatakan, ya, betul bahwa surat itu ditandatangani berdua oleh Ibu Megawati dan Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen. Meskipun demikian, Budiman Sujatmiko ini enggan untuk berkomentar lebih lanjut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada PDIP yang telah memberikan kesempatan untuk berkecimpung di dunia politik. Ini adalah pengakhiran dari satu episode dalam hidup saya, kata Budiman Sujatmiko. Dan memulai episode berikutnya. Ini adalah bagian dari perjalanan saya sebagai manusia politik sejak saya remaja, kata Budiman Sujatmiko.
Kemudian Budiman Sujatmiko sebelumnya mengatakan bahwa dirinya tidak akan berpartai untuk sementara waktu alias menjomblo jika dipecat. Dia katakan juga, saya, dalam hal ini Budiman Sujatmiko, mungkin akan mempertimbangkan jomblo dulu. Ya, ibaratnya orang baru kehilangan pasangan hidup, jadi dia jomblo dulu gitu ya. Harus melewati masa berkabung yang lama. Dan pastikan berkabung katanya. PDIP, kata Budiman, sudah menjadi bagian dari dirinya sejak kelas 6 SD. Keluarganya Budiman Sujatmiko juga merupakan bagian dari Partai Nasional Indonesia PNI yang merupakan cikal bakal dari PDIP. Ya, tentu saja saya kalau tidak menjadi anggota PDI Perjuangan lagi, tentu saja saya ya berpolitik pasti, tapi mungkin jomblo dulu, tidak berumah tangga dulu secara politik, oke? Nanti setelah itu kita lihat apakah barangkali setelah beberapa tahun kesalahan saya diampuni, bisa daftar lagi ke PDIP. Ini saya nggak tahu ya apakah dia itu bercanda atau gimana. Saya sih nggak tahu ya apakah kalau setelah beberapa tahun kesalahannya diampuni, kemudian dia daftar lagi di PDIP diterima, rasanya jauh panggang dari api menurut saya. Kemudian dia sambung lagi, nah ini benar nih seperti saya bilang, kalau nggak diterima ya bisa jadi masuk PSI, salah satunya katanya. Nah, menariknya di sini, surat pemecatan yang telah dikirim ke Budiman itu dibenarkan oleh politikus PDIP, yaitu Dedi Yefri Sitorus. Nah, ntar ini sosok yang menarik. Saya melihat videonya, teman saya nggak mau tayangkan lah videonya. Kalau saya bilang agak, menurut saya loh ya, mungkin saya salah ya, nggak pantas gitu ya. Dia membicarakan tanda kutip, saya bilang ya tanda kutip ya, yang menurut dia kebobrokan Budiman Sujatmiko. Dia buat videonya, dia sebarkan ke publik, yang menurut saya sih nggak etis gitu ya. Jadi begini loh, saya bisa menganalogikan saya deh contohnya. Saya pernah memecat seorang staf saya yang tertangkap basah oleh saya mendownload sejumlah film bokep. Iya, jadi dia kan kebetulan piket hari Sabtu. Saya melakukan sidak karena waktu itu saya perlu sesuatu deh gitu. Begitu saya masuk, dia tidak ada di ruangannya. Kebetulan saya pegang kunci. Saya lihat komputer di meja dia ada beberapa window terbuka gitu ya. Saya perhatikan masing-masing windownya itu aneh. Saya klik satu persatu, masing-masing windownya itu sedang mendownload film bokep. Ada 10 windows gitu ya. Udah saya diemin aja, saya tunggu di mejanya. Nggak lama dia datang, ternyata dia habis makan siang. Saya tanya, ini kamu apa-apaan ini? Ya, download film bokep sampai 10 Windows ini, open semua. Oh iya Pak, maaf. Kemudian saya nggak ambil panjang gitu ya. Maksud saya nggak ambil pertimbangan panjang. Karena sebenarnya sebelumnya anak ini memang bermasalah. Jadi cukup bagi saya itu menjadi tambahan masalah berikutnya. Kemudian kebesokan harinya saya pecat. Tapi ketika saya pecat, saya nggak bikin video tuh. Ini pun saya bikin video seperti ini, saya nggak sebut namanya. Anda juga nggak tahu kan siapa karyawan saya yang saya maksud kan. Oke? Tapi ini sama temannya sendiri ini, dibuat videonya, disebar kemana-mana. Videonya, ya tadi yang saya bilang, menceritakan tanda kutip ya, karena dibantah oleh Budiman Sujatmiko. Nanti kita lihat bantahannya. Kebobrokan Budiman Sujatmiko dan disebar ke publik. Ini yang saya bilang nggak etis gitu. Kalaupun benar Budiman Sujatmiko punya kebobrokan seperti itu, tidak harus disebarkan ke publik. Itu pun disebarkan ke publik seperti balas dendam gitu ya, karena dia bela Prabowo. Kalau memang dia bobrok, kenapa nggak dari dulu-dulu aja ditelanjangi? Kenapa sekarang ketika dia membela atau mendukung Prabowo baru ditelanjangi? Setuju nggak sama saya? Kalau Anda nggak setuju silakan komen.
Oke lah, nantilah kita lihat ya apa yang dimaksud tanda kutip kebobrokannya. Ya. Nah, oke. Jadi jelas ya, dia dipecat karena mendeklarasi dukungannya terhadap calon presiden dari Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Jadi mengambil sikap yang berseberangan dengan partainya sendiri yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya. Kemudian dukungannya itu juga tak tanggung-tanggung dideklarasikan di Jawa Tengah, di provinsi yang selama ini dianggap kandang banteng. Yang sama Pak Anies dibilang, Jawa Tengah bukan kandang banteng Oke lah, itu juga satu kontroversi tersendiri, tapi saya nggak mau masuk situ dulu ya. Kenapa disebut kandang banteng? Karena PDIP selalu menang di sana, di Jawa Tengah ya. Waduh, dan deklarasinya itu dilakukan di kota Semarang, tempat capres PDIP Ganjar Pranowo berkantor sebagai gubernur, ya. Jadi boleh dikata Semarang itu memang rumah tanda kutip Ganjar. Jadi seakan-akan ketika mendeklarasikan itu di Semarang seperti melakukan tantangan terbuka kepada capresnya PDIP. Jadi di sini langkah politiknya ini dianggap bukan saja berseberangan dengan PDIP, ya, tetapi juga apa di sini dipertanyakanlah oleh rekan-rekan aktivis yang pro reformasi 98, ya. Karena kenapa? Dulu Budiman ini sebagai salah satu pentolan aktivis mahasiswa yang berseberangan dengan Prabowo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Danjen Kopassus dan diduga kuat terlibat penculikan aktivis. Kita sudah tahu lah, itu kan lagu lama yang diputar-putar setiap 5 tahun sekali, ya. Dikatakan di sini, Budiman mengakui bahwa dirinya melabuhkan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra ini karena menurut dia Prabowo punya semangat yang sama dengan dirinya. Kan Budiman Sujatmiko kalau ngomong kan berapi-api. Jadi dia menganggap Prabowo itu punya semangat yang sama dengan dirinya. Jadi matching menurutnya ya. Budiman mengakui bahwa itu baru dia sadari setelah dia membaca buku yang ditulis oleh Prabowo yang berjudul Paradoks Indonesia. Jadi dia mengakui bahwa dulu terpaksa kita ada di kubu yang berbeda. Tetapi setelah 25 tahun saya terinspirasi setelah membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Pak Prabowo. Yang mana itu adalah ditulis oleh Pak Prabowo katanya ya. Dia merasa semangatnya sama seperti saya dulu dengan teman-teman aktivis ya, untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat Indonesia. Jadi menurutnya dia match lah gitu sama semangatnya Pak Prabowo. Jadi dia merasa kini sudah waktunya mereka bersatu, mewujudkan masa depan bersama dengan rakyat Indonesia. Wah gitu deh, kurang lebih ya, dan masih banyak lagi. Nah, menariknya ya, yang tadi Deddy Sitorus yang selama ini juga sering berkomentar lah, dia menuding bahwa Budiman Sujatmiko ini sakit hati karena gagal jadi menteri. Nah, ini dia nih. Nanti kita lihat ya. Itulah yang dibuat di dalam sebuah video yang menurut saya tidak etis. Tapi sebelum itu, ya, kita lihat aja deh beritanya lah. Daripada saya putarkan videonya ya. Males saya gitu ya. Kasihan Pak Budiman Sujatmiko. Jadi di sini kalau menurut Liputan 6 ya, ada 7 respon dari Budiman Sujatmiko usai disebut dibayari utangnya oleh PDIP hingga minta jatah menteri. Jadi ada 2 tuduhan gitu ya, atau kebobrokan lah sebut saja tanda kutip tapi ya, yang dibuat oleh rekannya sendiri ini. Yaitu pertama dia bilang hutangnya banyak dibayari sama PDIP dan minta jatah menteri. Nah inilah yang saya bilang, kalaupun benar ya, kalaupun benar Budiman Sujatmiko punya hutang miliaran dan dibayari oleh PDIP, dan kalaupun benar dia pernah minta jatah menteri,
Ya nggak usah lah dibuka. Kenapa nggak dibuka dulu? Kenapa baru dibuka sekarang ketika dia berseberangan? Nah ini kan lucu, seperti balas dendam gitu ya. Oke deh, di sini kita lihat ada 7 respon katanya dari Budiman Sujatmiko setelah disebut tadi hutangnya dibayari dan segala macam ya. Nah soal itu yang saya bilang tadi, ada satu video yang dibuat atau yang sebagai pembicara di video itu adalah rekannya sendiri sesama kader PDIP, yaitu Deddy Yefri Sitorus. Videonya dia lagi pakai kacamata, dia ngoceh gitu ya mengenai Budiman Sujatmiko. Disebut di situ bahwa Budiman Sujatmiko punya hutang miliaran. PDIP yang bantu bayarin utang tersebut. Itu di video itu katanya ya. Kemudian apa responnya Budiman? Dia membantah bahwa PDIP ada membantunya melunasi utang-utang tersebut. Ia mengatakan tidak ada 1 rupiah pun ia dibantu oleh partai. Nah, pertanyaannya pasti ada yang benar, ada yang bohong dong. Oke, tapi itu bukan urusan saya. Itu biarkan urusan Budiman Sujatmiko dengan Deddy Sitorus. Ya, karena Deddy bilang Budiman Sujatmiko punya hutang miliaran. Budiman bilang 1 rupiah pun saya nggak pernah dibantu oleh PDIP. Oke? Dia bilang, no, tidak ada. Tidak 1 rupiah pun. Wah, ketika dia ditemui di tenis indoor Senayan. Ya, Selasa lalu. Dia bilang, maksud saya Budiman Sujatmiko bilang, dia tidak akan membebani partai untuk urusan pribadi. Untuk itu tidak ada utang pribadinya yang dibantu dilunasi oleh PDIP. Ya. Kalau ada urusan pribadi, saya tidak akan membebani partai. Kemudian Budiman juga menanggapi soal dirinya yang mengincar jabatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia setelah terancam dipecat PDIP. Karena ada isu seperti itu. Oh enggak, dia bilang, enggak mungkin lah saya incar jabatan itu, hahaha, ketawakan. Dia bilang dia mau menjomblo. Ada lagi berita Gerindra mau menerima Budiman Sujatmiko, ya tapi kita lihat saja nanti ya, kan dia bilang dia mau menjomblo dulu, ya. Bahkan dia bilang dia mau melamar lagi ke PDIP, mungkin itu bercanda kali ya. Kemudian dia katakan juga di sini, dia menampik tuduhan bahwa kedatangannya di acara Kopdarnas PSI yang pernah saya beritakan juga sebagai sinyal akan bergabung ke partai itu yang sekarang diketuai oleh Giring Ganesha. Oke? Nah, di sini apa ya? Di sini dikatakan ya tadi responnya dia mengenai satu nih yang mengenai hutangnya gitu ya. Dia bilang dia tidak pernah dibantu, dia nggak pernah membebani partai dan seterusnya. Kemudian dia juga menegaskan uang bukan motivasi utamanya masuk partai politik. Menurut dia bahwa selama berpolitik uang bukan menjadi motivasi utamanya. Bila uang jadi motivasi, ia mengaku sudah kaya ketika 10 tahun menjadi anggota DPR RI ini. Iya juga loh ya. Dia pernah menjadi anggota DPR RI selama 10 tahun dan nggak kaya-kaya gitu. Jadi kalau dia mau uang kan bisa memanfaatkan jabatannya, kira-kira begitu. Kemudian dikatakan juga bahwa apalagi? Jadi kalau uang itu memang motivasi saya, tentu saya sudah kaya dong. Karena dia pernah jadi anggota DPR 10 tahun. Dia bisa dengan katanya bisa menyalahgunakan jabatannya sebagai anggota DPR pada waktu itu. Ya, justru katanya ia menyerang. Ya, pasti dia menyerang Deddy Sitorus dong ya. Cara berpikir Deddy Sitorus lah ya yang menuduhnya itu merupakan cara berpikir yang sempit. Menarik ya? Menurut saya katanya, menurut Budiman Sujatmiko, itu hanya menunjukkan cara berpikir orang yang ya seperti itulah ya. Dia pikir seluruh dunia itu adalah air, padahal di atas di atasnya banyak hal lain.
Nah, dia bilang, saya kan apa yang saya lakukan beyond atau di luar urusan-urusan seperti itu. Jadi dengan kata lain, ya dia bilang, ya itulah orang yang nuduh saya, cara berpikirnya ya begitu gitu. Ya dia masing sopan juga ya. Oke. Nah, kemudian dia juga membantah bahwa dia mengincar posisi ketua umum PSI setelah dipecat. Dia bantah juga itu. Ya. Dia juga bantah pernah minta jatah ke Jokowi. Malah dia mengklaim ditawari jadi menteri urusan desa dari dulu. Dia nggak pernah minta jatah katanya kepada Jokowi. Bahkan dia ditawari. Ya. Dia bercerita nih katanya ya. Ketika tahun 2014 setelah pelantikan kabinet pertama Jokowi, ia dipanggil oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jokowi membentuk Kementerian Desa. Kursi Kementerian Desa itu awalnya disiapkan untuk Budiman, tetapi batal karena ada dinamika politik. Wah, mungkin ada gimana gitu ya. Jadi meskipun Jokowi sebenarnya mau memberikan posisi itu untuk Budiman, tapi karena ada dinamika politik nggak jadi ya. Dia bilang dia dipanggil oleh Pratikno. Dia bilang, Mas katanya, Kementerian Desa itu kan sebenarnya untuk sampean, tapi karena ada dinamika politik harus diserahkan kepada yang lain. Saya juga punya teman sih ya, yang nasibnya seperti Budiman Sujatmiko. Seharusnya dia jadi menteri, teman saya ini, di kabinet Pak Jokowi, tapi last minute sama seperti Budiman Sujatmiko, karena ada dinamika politik, kursi itu harus diserahkan ke pihak lain. Ya, jadi Budiman mengatakan, ia mengaku tidak masalah gagal menjadi menteri. Ya, jadi ya gitu. Bahkan ketika Jokowi ingin mereshuffle ya kabinetnya dan memberikan kursi menteri itu, menteri desa itu kepada Budiman, tetapi karena ada dinamika politik batal lagi. Ya. Padahal Jokowi udah bilang ke dia nih, ada reshuffle nih, kita ingin Kementerian Desa untuk Budiman, tapi ada dinamika politik lagi, akhirnya batal lagi. Jadi dia bilang dia nggak pernah minta, orang pernah mau dikasih, cuman batal lagi. Asik, ya. Kemudian dia bilang dia pernah dipanggil ke rumahnya Jokowi di Solo ketika bicara soal posisi menteri itu kepada Jokowi. Budiman sendiri bilang dia tidak nafsu lagi jadi menteri. Jadi kalau pembelaan diri Budiman seperti ini, tapi dituduh oleh temannya dia pernah minta jatah menteri. Kalau ya misalnya Budiman yang benar, berarti yang ngomong di video itu bikin suatu testimoni palsu dong. Atau kebalikannya, Budiman yang bohong. Saya nggak tahu, itu urusan Budiman sama Deddy Sitorus lah ya. Nah itu penjelasan Budiman. Intinya dia nggak pernah minta posisi menteri, malah pernah dikasih nggak jadi-jadi. Waduh. Dan masih banyak lagi lah ya, ada 7 kan, tapi saya nggak usah bacain yang lainnya nggak penting. Ya, apalagi nih yang terakhir. Ya, yang terakhir dia tegaskan walaupun sekarang menjomblo dulu, tapi nanti akan gabung di partai politik, tapi dia belum sebut di sini. Ya. Tapi dia sudah sebut tadi akan mencoba kembali melamar lagi menjadi kader PDIP ya, atau menerima lamaran partai politik lain ya. Oke deh, jadi itu saja dinamika yang terjadi baru-baru ini. Ini menarik sekali ya. Ini menarik sekali. Jadi inilah harga kalau menurut saya yang harus dibayar oleh Budiman Sujatmiko yang berani terang-terangan mendukung lawan politik dari PDIP. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini menarik ya. Karena tadi ada video dari Deddy Sitorus yang menurut saya mencoba membongkar kebobrokan tanda kutip Budiman Sujatmiko. Padahal Budiman Sujatmiko akhirnya bereaksi bahwa
dia membantah semua isi dari video itu. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.